Jadi kalau belum terbuka semua kameranya, Mem tidak mulai. Come on. Oke, Yusuf, thank you. Nurul Fadilah, Ruslin, thank you. Akram, walaupun masih di kasur, that's okay. Sri Wahyuningsih, thank you. Okay, who else? Ayo, come on, semuanya buka kamera. I'm not gonna start it when you are still hiding. Come on. Oke, Reski Nurul Asisa, thank you. Mazlum, thank you. Siti Nurul Hasdiana. Nurul Rahma. Ayo yang lain, come on. Kalau tidak dibuka kameranya, Mem keluarkan dari room ya. Because it's just the same when you are here but you are not opening your camera, so it's just the same. It's just the same that you are not attending the room. Because I do not know what you are doing behind the room, behind the camera. So okay, so let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you doing? Are you doing great today? Yes. Yes, great. So where are you attending the meeting from? Where are you now? At home or at classroom? In the classroom? Kalian ikut meet ini dari mana? Di rumah atau di kampus? Home, ma'am. At home. Okay, at home. Yeah, I can see it from Akram yang tadi masih di kasur. That's okay ya. So as long as you open your camera, you want to do it from your bed, from the bathroom, from the dining room, from the kitchen, it's okay. Jadi tempat tidak menjadi masalah, yang penting kalian membuka kameranya so that I can see that you are attending my meeting. Well, so as I have told you or as I have informed you that today we are going to continue to the speaking of IELTS. Jadi ini adalah tahapan paling akhir dari IELTS ya. So we have already practiced listening. We have also practiced how to read or how to answer reading practice, and then last 3 weeks we are writing based on the data given, and then today we are gonna starting speaking of IELTS. So before that, I would like to introduce you about the speaking part.
or the speaking test of IELTS. Jadi kita kan sudah melalui 3 skill ya. Jadi kita sudah melewati listening-nya, mendengarkan, kita sudah melewati reading atau membaca, kita juga sudah practice atau mempraktekkan menulis. Mulai dari kemarin memang memberikan perbandingan balok, bagaimana membandingkan dua benda. Setelah itu kalian menulis dengan menginsert atau memasukkan kata-kata atau frase yang tepat tanpa pilihan ya, tapi frase dari kalian sendiri terhadap teks rumpang. Kemudian kalian membuat sendiri tulisan atau mengembangkan tulisan dari data dalam tabel. Jadi semua sudah dilakukan. Sekarang kita sudah masuk ke speaking. Jadi hari ini kita akan mulai dengan speaking. So before continuing, I would like to introduce you about the speaking. Jadi speaking itu kalau dalam IELTS juga ada 3 bagian ya. Terdiri dari 3 bagian juga. I would like to show you a video explaining about speaking part 1. Jadi kita mulai dulu dengan mendengarkan video ini. Nah, di sini menjadi contoh juga bagaimana speaking dalam bahasa Inggris itu. Oke, jadi video ini memberikan penjelasan. Nanti Mem akan mengulangi penjelasannya dengan simpler sentence ya, dengan bahasa yang lebih sederhana supaya kalian bisa mengerti. Tapi ini sekaligus menjadi latihan kalian dalam mendengarkan dan melihat contoh speaking dengan pronunciation yang tepat, dengan grammar yang benar, dengan fluency yang oke. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Hello everybody, my name is Jay. I'm Alex. And welcome to the E2 task of the week. What are we going to do today? Today we are working on IELTS speaking, and in particular, we're going to practice part 1 of the test. Okay, and what are we going to do specifically, Alex? Well, I'm going to start with a speaking test overview. Then we're going to practice a full part 1. We'll have a look at the criteria and do some self-evaluation. And then at the end, we'll go through some tips to improve your speaking. Now, correct me if I'm wrong, but today I'll be participating. I'll be doing the exam, Yes. right? Okay, that sounds fun. So you'll get to hear my responses, which would be good for you, hopefully. Okay, so Alex, can you give me just a bit of a background and overview of IELTS speaking? Sure. Well, basically, the exam is one-on-one with an examiner. Oke, so what does it mean? Jadi ini salah satu penjelasan ya, atau overview atau seperti ini yang namanya IELTS speaking. Yang pertama itu adalah one-on-one with an examiner. Ada yang tahu tidak ini artinya apa? Ada yang tahu kira-kira? One-on-one with an examiner? Satu persatu. Akram. Satu persatu. Itu yang tahu. Oke. Itu sudah oke. Thank you, Akram. Who else? Ada yang bisa menambahkan lebih jelas, lebih detail mungkin? Ya, Eko? Wanna say something? Satu-satu dengan penguji, Mem. Ya, betul. Jadi dalam speaking IELTS nanti kita akan lakukan face to face, satu orang penguji dan satu pewawancara dan satu orang yang diwawancarai. Jadi nanti tidak bergabung ya.
Dalam satu ruangan itu hanya ada 2 orang, one examiner, 1 penguji atau pewawancara, dan 1 orang peserta ujian atau examinee. Jadi hanya ada 2 orang nanti. Dalam satu ruangan. Oke, kita lanjut ya kalau begitu. Takes about 11 to 14 minutes and there. Nah, kalau ini, who knows the meaning? 11 to 14 minutes. 11 sampai 14 menit. 11 sampai 14 menit. Iya, tepat sekali. Jadi nanti proses wawancaranya atau tes speaking dalam IELTS itu berlangsung selama kurang lebih 11 sampai 14 menit. Jadi karena di sini ada rentang waktu fixnya ya, 11 sampai 14, artinya tidak boleh kurang dari 11 menit dan tidak boleh lebih dari 14 menit. Oke. There are 3 sections or 3 parts to the exam. There are 3 sections. 3 bagian, Mem. 3 bagian. Ya, betul sekali. Jadi nanti akan ada 3 bagian, speaking part 1, speaking part 2, and speaking part 3. Nah, satu bagian itu berlangsung sekitar 4 sampai 5 menit karena hanya ada 14 menit, jadi tidak lebih dari 5 menit untuk satu bagian. Okay, and we're just doing part 1 today, right? That's right, just part 1. Okay. The easy part. What about scoring? Well, the examiner actually gives you 4 scores and there are 4 separate criteria. So you will get a score for fluency and coherence, lexical resource, that's your vocabulary, grammatical range and accuracy, and of course, pronunciation. And your final score is an average of those 4. Oke. Nah, apa-apa saja itu yang dinilai? Ada yang tahu apanya yang dinilai? Yang pertama itu ada fluency. Who knows what fluency is? Ada yang tahu fluency itu apa? Kelancaran, Mem. Oke, atau kefasihan, ya. Kefasihan dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi di sini ada penjelasannya fluency and coherence. Jadi kefasihan dan juga nyambung atau tidaknya antara pertanyaan dengan jawaban. Itu ya, fluency and coherence. And the second one that is lexical resource. Lexical resource itu termasuk di dalamnya vocabulary, the diction that you use in answering question. Jadi seberapa kaya vocabulary yang digunakan atau kosakata yang digunakan. The third one is grammatical range and accuracy. Jadi grammarnya, tata bahasanya, apakah tepat atau tidak ketika berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, we use so-called past tense. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, ada yang disebut dengan past tense. Kita gunakan itu. And then pronunciation. Ada yang tahu pronunciation itu apa? Pengucapan, Mem. Pengucapan. Jadi cara pengucapan yang benar. Oke, jadi misalnya ya, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya she, ada she, ya kan? She. Nah, kalau salah sebut sedikit saja bisa berbeda artinya. Misalnya, she sees me on the sea. She sees me on the sea. Nah, itu dia melihatku di atas laut misalnya, di laut. Nah, kalau kebalik misalnya, she, me on the sea, nah itu menjadi kacau artinya. Hanya dengan sedikit perbedaan pengucapan saja. Nah, jadi we have to be careful, we have to be really careful with how we pronounce a word. Jadi pronunciation itu penting sekali. Next one. Jadi ini 4 ya, 4 hal yang dinilai. Kemudian nanti hasil akhirnya itu adalah rata-rata dari keempat ini. Misalnya fluensinya dapat 90, kemudian lexical resource-nya dapat
80, grammatical range-nya 70 misalnya, pronunciation-nya 90. Nah, ini kemudian ditambah-tambah kemudian dibagi 4. Itulah hasil akhirnya. All right. And you're going to do a separate video on the scoring, right? Yeah, we're going to talk about this in another video. So just make sure that you subscribe to keep up with that. Yep. And also like, comment, share with your buddies who are preparing for the test. Okay, cool. That sounds good. All right. So let's imagine it's test day and I'm waiting in the room there with the other candidates. What's going to happen? So basically the examiner will pick you up from the waiting room, Okay. take you to the private examining room. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main games. Mhm. And in there, they will start a voice recorder Yep. and a timer, Yep. read an introduction, Yep. and then there will be a private examining room. Mhm. And in there, they will start a voice Oke, nah jadi tadi dijelaskan bahwa nanti itu kan akan ada banyak orang ya yang akan ikut tes speaking ini. Nah, kalian nanti akan ditempatkan di sebuah waiting room. Jadi di ruang tunggu, semuanya nanti menunggu di ruang tunggu. Kemudian nanti akan dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang ujian namanya. Nah, bisa saja dengan penguji yang berbeda karena akan ada beberapa penguji yang berbeda ya, supaya tidak lama. Kemudian nanti akan digunakan voice recorder. Voice recorder itu apa? Ada yang tahu? Rekam suara, Mem. Perekam suara. Suara. Sekali. Jadi perekam suara dan ada timer. Timer itu apa? Ya, timer. Jadi yang penghitung waktu ya timer ya. Karena kan waktunya tidak boleh kurang dari 11 menit, tidak boleh lebih dari 14 menit. Jadi harus ada timernya. Supaya bisa mengontrol pewawancara juga dalam mewawancarai. Nah, kemudian kita lanjut dengarkan seperti apa kegiatan di ruang examining atau di ruang ujian. voice recorder Yep. and a timer, Yep. read an introduction, Yep. and then there will be a very quick identity check. Okay, no problem. Let's have a look at this. So what happens here? Ada yang namanya identity check. Itu yang tadi. Ada yang tahu tidak apa itu identity check? And then there will be a very quick identity check. Okay, no problem. Let's have a look at this. Ini, identity check. Mengecek identitas. Oke, tujuannya apa kira-kira? So, for what? They are checking identity. Apa gunanya kira-kira ada identity check? Untuk mengetahui apakah benar ini orangnya atau bukan. Okay, great. Very great answer. Jadi, to make sure that the examinee is really the person who should took the test. Jadi, untuk memastikan ya bahwa pesertanya itu betul sesuai dengan yang terdaftar. Okay, great. So what happens here? So the examiner will introduce themselves formally like this. Hello, my name is Alex. Mhm. And then they'll ask you these questions. Could you tell me your full name, please? Right. What shall I call you? Mhm. Can you tell me where you're from? Okay. Can I please see your identification? Now, this part of the test is not assessed. So you should Oke. Nah, jadi proses identity check tadi, examiner atau penguji akan memperkenalkan dirinya secara formal. Ini tadi contoh kalimatnya ya. will introduce themselves formally like this. Hello, my name is Alex. Mhm. Halo, my name is Alex. Ini perkenalan dari pengujinya ya. Hello, my name is Alex. And then they'll ask you these questions. Could you tell me your full name, please? Right. Nah, kemudian setelah dia memperkenalkan dirinya,
penguji akan bertanya, could you tell me your full name please? Full name. Jadi ini harus nama lengkapnya ya yang disebutkan. Jadi misalnya Bulan Febrina itu harus lengkap sesuai dengan apa yang tertulis pada pada ID card-nya. Misalnya Andi Bulan Febrina. Then What shall I call you? nah, what shall I call you? Apa artinya kira-kira yang ini? Saya bisa memanggilmu dengan nama apa? Oke. Saya panggil dengan nama siapa ya? Oke, betul sekali. What shall I call you? And then nanti dia akan bertanya seperti itu ya. Dan ini dijawab pendek saja karena ini belum dinilai. Bagian ini itu belum dinilai. What shall I call you? Can you tell me where you're from? Can you tell me where you're from? Berarti ini menanyakan tentang apa? Tempat misal. Bisa daerah asal, bisa negara asal, karena yang akan mewawancarai kita nanti itu adalah native speaker. Jadi betul-betul orang yang berbicara bahasa Inggris di kesehariannya atau native speaking country. Jadi kita bisa menggunakan negara ya sebagai asal kita. Karena kalau daerah bisa jadi dia tidak tahu itu di mana. Okay. Can I please see your identification? Now Nah, kemudian can I please see your identification? Nah, kira-kira apa yang akan ditunjukkan di sini kalau dia meminta identification? Kalau di sini mungkin KTP. Oke, betul. Jadi bisa KTP atau kartu pelajar. Yang pasti ID card. Ya, jadi kartu yang menandakan bahwa ini kita sesuai dengan yang sudah mendaftar. part of the test is not assessed. So Jadi proses tanya jawab identity check tadi itu tidak dinilai ya. Jadi untuk bagian ini betul-betul jawab sesuai dengan pertanyaannya saja, tidak usah melakukan improvisasi. Tidak usah diperpanjang jawaban-jawabannya. Misalnya ketika ditanya what should I call you? Langsung sebutkan saja misalnya Nurul. Jadi tidak usah, oh teman-teman saya memanggil saya Nurul, tapi di rumah kakak saya itu manggil saya Aulia. Nah, tapi kalau kakek nenek saya, karena saya cucu kesayangan, saya dipanggil Nunu. Nah, itu tidak usah ya. Jadi, satu nama panggilan yang fix saja. Oke, tidak usah terlalu panjang di bagian sini, karena ini tidak dinilai, belum dinilai. Beda ketika dia sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dinilai. Nah, itu kalian boleh berimprovisasi sebebas-bebasnya kalau di bagian itu. you should just give short, factual answers. So let me get this right. So those questions we just saw, the examiner always asks those questions. That's right. At the start. Yeah. Okay, can we practice this? Let's do it. Okay. Oke, jadi itu adalah pertanyaan template ya. Setiap kali mengikuti tes IELTS, maka 4 pertanyaan itu akan selalu ditanyakan oleh penguji. Nah, ini mereka akan praktis. Mereka akan praktis 4 pertanyaan identity check tadi. Nah, nanti dia akan memberikan clue bahwa ini harus dijawab dengan simple saja. Short, factual answer. Jadi, pendek dan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Straight to the point. Oke, let's see. Nanti ini perempuan sebagai examinernya, sebagai pengujinya, yang laki-laki ini sebagai orang yang atau peserta ya, peserta ujian. Nah, kita akan lihat bahwa nanti si perempuan ini akan memberikan clue ketika laki-laki ini terlalu panjang menjawabnya. Oke. I'm ready. Short, factual answers. Short, factual answers. Hello. Hello, Alex. It's so good. Hello. My name is Alex. Could you tell me your full name, please? My full name is Jay. Jay. Thank you. What shall I call you? You can call me Jay, but most of my friends, no, just short, factual answers, right? Okay. What shall I call you? Jay. And can you tell me where you're from? Well, I grew up in Australia. Can I please see your identification? Yes. That's it. Short, factual answers. Nah, kita bisa lihat tadi ya, bahwa Jay ini berusaha untuk menjawab dengan panjang, tapi kemudian diberikan clue, diberikan tanda
seperti ini ya. Artinya jangan terlalu panjang. Langsung jawab saja. Makanya tadi ketika dia mau bercerita, ya saya lahir di sini, saya besar di sini, langsung dikasih cut gini. Nah, dia langsung jawab Australia. Nah, jadi 4 pertanyaan ini pasti ada dalam setiap tes IELTS speaking dan jawab dengan simpel saja sesuai dengan pertanyaannya. What is your full name? Could you please your full name? My full name is Nunung Anugrawati. What should I call you? Nunung. Where are you come from? Indonesia. Can I see your identification? This please. Udah, gitu aja. Nah, boleh kita praktis? Ayo, kita praktis ya. Gimana? Boleh. Oke, very good. Apakah Mem yang jadi interviewernya atau kalian yang mau berdua-berdua? Satu jadi interviewer, satu jadi examinee. Ada yang mau? Tidak semua nanti ya, kita pilih-pilih saja beberapa orang untuk praktis. Kalau gitu, Mem akan berikan contoh dulu ya. Mem jadi examinernya, nanti Nurul Rahma yang jadi examinee. Gimana? Rahma setuju? Oke, Mem, boleh. Jadi ingat ya, jawab dengan pendek saja pertanyaan-pertanyaan identification ini. Nah, ini dia, mana tadi? Oke. Kita mulai ya, Nurul. Oke, Mem. Jadi ingat, jawab dengan pendek. Pertanyaan ini dari examinernya, kemudian setelah itu ini, and then, oke. Kita mulai ya, 1, 2, 3, go. Hello, my name is Nunung Anugrawati. Could you tell me your full name, please? My name is Okta. Full name. My name is Nurul Rahma Octavia R. What should I call you? My name is Okta. Okta. Could you tell me where are you from, please? I'm from Indonesia. Indonesia. Could you please show me your identification? Apa aja yang ada? Dari sini KTP ku, Mem. Begini saja, pakai tangan aja. Oke, Mem. Good. Oke, thank you, Okta. Nah, seperti itu tadi ya. Bisa yang lain? 3 pasang saja, 3 pasang. Ayo, siapa yang mau? Saya mau. Yusuf. Saya Ibu mau. Yusuf, Nurul Fadila, Emi. Ayo 3 lagi supaya bisa berpasang-pasangan. Saya, Mem. Oke, Egi. Iya. Kalau gitu, Nurul Fadila sama Emi, Sri Wahyuni sama Egi, kemudian siapa lagi tadi yang Yusuf, Mem. ya Yusuf sama Aulia. Oke. Yusuf sama Aulia, Sri Wahyuni sama Egi, kemudian Emi sama Nurul Fadila. Oke, kita mulai. Kalian ingat-ingat dulu ya apa pertanyaannya. Nih, Mem tunjukkan lagi. Ini yang pertama kali diucapkan oleh interviewer atau examiner atau penguji ya. Ini memperkenalkan diri. Kemudian setelah itu, ini bertanya nama lengkap. Boleh di screenshot, boleh dicatat atau gimana. Could you tell me your full name, please? Oke. And then, what shall I call you? What shall I call you? Oke, untuk menanyakan nama panggilan ya. Next. Can you tell me where you are from? Can you tell me where you are from? Can you tell me where you are from?
Oke, kemudian yang keempat. Can I please see your identification? Can I please see your identification? Oke. Sudah? Udah siap? Siap. Siap. Oke, Aulia dulu gitu kalau gitu sama Yusuf tadi ya. Aulia sama Yusuf. Yes, ma'am. Please open your video camera and microphone. Well, time is yours. Sudah siap, Uce? Siap. I'm ready, bro. Oke. Miring. Hello, my name is Aulia. Could you tell me your full name, please? My name is Muhammad Yusuf Al-Furqan. I can't hear you. Furqan. Okay, what shall I call you? Kurang jelas suara Maul. Okay, let me repeat. My name is Aulia. Could you tell me your full name, please? My name is Muhammad Yusuf Al-Furqan. Okay, what shall I call you? Furqan. Can you tell me where you're from? I'm from Indonesia in Cici, Kabupaten Kepulauan Selayar. Okay, can I please see your identification? Okay, thank you. Wow, great. Let's give applause to Yusuf and Aulia. Great. Thank you, guys. Okay, very good. Next. Siapa? Egit sama siapa tadi? Saya, Mem. Oh iya, Sri Wahyuni. Oke, please. Saya bertanya ini, Egi. Iya. Kau duluan. Oke. You duluan. Hello, my name is Sri Wahyuningsi. Could you tell me your full name, please? Nah, dari suara Minci, ulang dulu. Dari suara. Ulang. Tes. Ya, ada Mi. Ulang, oke. Okay, hello, my name is Sri Wahyuningsi. Could you tell me your full name, please? Andi Irham Egi Setiawan. Okay, what should I call you? Egi. Can you tell where you're from? I'm from Indonesia. Can I please see your identification? Sinjai, Kecamatan Sinjai Borong. Identification. Se-Indonesia, Sulawesi Selatan. Your identification. Kategori bahasa Inggris. Sembarang Mi. Sinjai. Egi, just show your head. KTP. Begini mau kok. Oh, tangan. Okay, thank you. Ada KTP ku, ada aja KTP ku. Tunggu. Identification. Okay. Oke, thank you, very good Egi. job. Kita berikan aplaus juga untuk Egi dan Sri Wahyuningsi. Beda nih Bu, kasih KTP-nya langsung. Real. Iya, jadi identification itu sama dengan ID card ya. Jadi kartu identitas. Oke, thank you Sri Wahyuningsi sama Egi. The last one. Ya, Bu. Nurul Fadila sama siapa tadi? Emi. Oke. Emi, kedengaran sih suaraku, Emi? Ya, kedengaran. Okay. Hello, my name is Nurul Fadila Ruslin. Could you tell me your full name, please? My name is Emi Wahyuni. Okay. What shall I call you? Emi. Can you tell me where you're from? I'm from Indonesia.
Can I please your identification? Okay, thank you. Oke, very good. Kita berikan applause dulu ya. Oke. Wow. You are a quick learner. Kalian belajar dengan sangat cepat ya. Very good. Nah, kita lanjut atau do you have any question? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, sudah jelas ya. Jadi yang tadi itu hanya ya, oke. Jadi yang tadi itu hanya baru perkenalan antara examiner dengan peserta ujian. Jadi belum dinilai. Jadi kita jawabnya pendek-pendek saja. Nah, sekarang sudah masuk ke yang panjang-panjang. Nah, oke. The examiner always asks those questions. That's right. At the start. Yeah. Okay, can we practice this? Let's do it. Okay, I'm ready. Short, factual answers. Short, factual answers. Hello. Hello, Alex. It's so good. Hello. My name is Alex. Could you tell me your full name, please? My full name is Jay. Jay. Thank you. What shall I call you? You can call me Jay, but most of my friends, no, just short, factual answers, right? Okay. What shall I call you? Jay. And can you tell me where you're from? Well, I grew up in Australia. Can I please see your identification? Yes. That's it. Short, factual answers. This is not assessed. So once you've done that, then we get into IELTS speaking part 1. Okay, and what happens? Nah, jadi kalau sudah selesai bagian itu, masuk ke part 1. Oke, let's see what happens in part 1. Nah, kita lihat dulu ya apa yang terjadi di bagian pertama dari speaking ini. Here. All right, so in this part, it goes for 4 to 5 minutes and you're going to talk about 3 topics. Nah, jadi di sini akan berlangsung selama 4 sampai 5 menit dan ada 3 topik yang akan dibicarakan. Oke. Within each topic, there'll be 3 or 4 questions. Mm-hmm. All of these questions are simple, personal ones. So they're pretty easy. The test always begins like this. Let's talk about what you do, or let's talk about where you live. Okay, so it's going to be one of those 2 questions or starting points, That's right? it. Oke, nah jadi tadi katanya di bagian pertama atau topik pertama, kan tadi ada 3 topik ya. Jadi di bagian pertama ini, di section 1 atau di part 1, itu ada 3 topik yang dibicarakan. Nah, 3 topik ini akan berlangsung selama kurang lebih 4 sampai 5 menit. 1 topik akan ada 3 sampai 4 pertanyaan. Nah, topik yang pertama itu selalu tentang ini, salah satunya. Jadi bisa saja untuk topik pertama, penguji akan bertanya tentang what you do. What you do itu berarti apa kegiatan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kalian ingin lanjut S2, mengambil IELTS ini untuk lanjut S2 misalnya, untuk beasiswa, pada saat itu kalian sudah mulai bekerja di sebuah instansi misalnya, nah itu yang kalian ceritakan. Ya, itu yang ceritakan. Kemudian where you live, berarti ini bercerita tentang tempat tinggalnya. Oke, jadi salah satu dari 2 pertanyaan ini akan muncul di topik pertama. Karena yang ditanyakan itu adalah personal life of examinee. Jadi yang ditanyakan adalah kehidupan pribadinya. Oke. Jadi persentase munculnya ini tuh 50-50. Bisa saja yang ini yang ditanyakan atau ini. Tapi tidak ditanyakan dua-duanya ya. Salah satunya saja. It always starts with a 50-50 chance of these. So you should really prepare to talk about what you do, work or study, or where you live. Okay, great. So then after that, there are 2 more topics.
And these could be about anything. Okay. Some of the common ones are sport, food, family, TV. What's your favorite TV show? Do you like watching TV? Mobile phones, fashion, holidays, animals, anything. Okay, I have a question. What's your favorite TV? Sport. Oke. Nah, jadi setelah pertanyaan pertama tadi atau topik satu tadi tentang our personal life, tentang kehidupan pribadi kita, tentang apa pekerjaan atau di mana kita tinggal. Nah, dua topik lainnya itu bisa tentang ini. Bisa tentang olahraga, sport, food, bisa tentang what is this? Apa ini? Makanan itu berarti bisa saja dia bertanya tentang what is your favorite food? Makanan favorit kita apa? Bisa bertanya tentang makanan tradisional di tempat kita. Oke, kemudian family, TV, what's your favorite TV? TV itu bisa TV show, ya, program-program televisi. TV show, do you like watching TV? Mobile phones, fashion, holidays, animals, anything. Okay, Oke, jadi bisa apa saja. Jadi kita harus siap dengan semua topik, ya, semua topik. Karena nanti itu tidak akan diberikan pilihan mau bicara tentang topik apa, tapi itu dia langsung saja bertanya ke kita dan topiknya dia yang menentukan. I have a question. I don't like watching TV. That's fine. That's fine? Yeah, I can just say talk that. about that? Of course you and can. why I don't like watching TV. I'd love to hear about that. Okay, sounds good. So, let's... Nah, tadi si laki-laki kan bertanya, nah kan ada topik tentang TV show. Nah, kalau misalnya saya tidak suka nonton TV, apakah kemudian saya akan gagal dalam pertanyaan itu? Tidak. Jadi, walaupun kita tidak suka, mungkin tidak terlalu mengikuti tentang topik tersebut, anggaplah misalnya fashion tadi ya, atau animal, karena kita tidak suka dengan binatang yang kita suka itu cuma udang, cumi, ikan, kepiting, yang lain tidak. Nah, itu tetap bisa, kita bisa berhasil untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Yang penting kita selalu punya alasan untuk mengatakan bahwa misalnya kita tidak terlalu mengikuti fashion karena. Jadi yang dibutuhkan is how we enrich our answer with arguments, with reasons. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan ketepatan jawaban kita, tapi bagaimana kita memiliki pandangan yang luas ketika menjawab tidak, kita punya alasan. Ketika menjawab iya, kita punya alasan yang menguatkan. Dan kemudian kita bisa lihat tadi bahwa ada 3 hal lain lagi yang dinilai, yaitu vocabulary atau kosakata, grammar, dan pronunciation. Jadi kalau yang pertama itu kan ada fluency dan coherence. Fluensi, kefasihan berbicara. Nah, coherence-nya itu hanya menjadi bagian dari fluensi, artinya nyambung atau tidaknya itu menjadi bagian dari fluensi. Practice. All right, so I'm going to play the role of the candidate and you'll be the examiner. You're going to ask me the questions, right? That's right. Okay, I'm ready. So now I want to hear a bit more extension. Okay, so I need to extend my answers. Nah, sini dia mengatakan I need to extend my answer. Berarti saya harus memperluas ya, mengimprove jawaban saya. Kalau yang tadi di introduction itu jawaban singkat, kalau di sini harus diperbanyak jawabannya. That's right. So let's start. Let's talk about where you live. Okay. Do you live in a small town or a big city? Big city. Oh, I didn't extend my answer, did I? So you have no idea about my language ability. That's right. The examiner is trying to rank you really from 0 to 9 to Okay. expert user. So if you give a short answer, what are you, 0 or are you 9? I can't tell. It's hard to tell. So what I need to do is extend my answers, try and use some good vocabulary, some different sentence structures, right? Let's try it again. Let's try it again. Give me your best English. All right, and I'll speak for about 20 seconds. Great. Okay.
Cool. So let's talk about where you live. Do you live in a small town or a big city? Well, actually, I grew up in a small town, but I've been living in a reasonably big city for how long? I guess about 6 or 8 years now. I'm not sure if you're familiar with Melbourne, but I've been living here, and as far as I'm concerned, it's a beautiful city. Oke, bisa terlihat kan tadi dia sempat menjawab hanya dengan mengatakan big city yang tadi di awal ini. Nah, di sini. Big city. Nah, ini dia hanya mengatakan ketika ditanya where do you live? In small or big city? Di kota kecil atau kota besar? Nah, dia hanya mengatakan big city, kota besar. Nah, ini langsung diberikan clue bahwa itu jawaban yang kurang tepat, harus di-improve. I didn't get good vocabulary. Cool. So let's talk about where you live. Do you live in a small town or a big city? Well, actually, I grew up in a small town, but I've been living in a reasonably big city for how long? I guess about 6 or 8 years now. I'm not sure if you're familiar with Melbourne, but I've been living here, and as far as I'm concerned, it's a beautiful city. Oke, nah kita bisa lihat kan jawabannya sudah panjang. Jadi dia mengatakan actually I grow up in a small city, saya tumbuh di kota yang kecil. Nah, tapi sekarang saya tinggal di kota besar for about 6 or 8 years untuk selama 6 sampai 8 tahun di Melbourne, dan I've been living here, and as far as I am concerned, dan setahu saya it's a beautiful city. Dan ini adalah kota yang sangat indah gitu. Jadi hanya dengan pertanyaan where do you live in a small or big city, tapi dia bercerita banyak tentang mulai dari dia lahir dan tumbuh di mana, kemudian tinggal di mana, dan apa pendapatnya tentang kota tempat dia tinggal. Ya kan? Oke. Kita lanjut lagi. I'm nervous. And what can people do for fun? In Melbourne, well, it's actually a really sporting city. We have the Grand Prix, we have the football, we have cricket. We're also surrounded by beaches. So if you're a sporting person, it's very good for you. But apart from sport, there's also shopping, lots of live music, and fantastic restaurants. I'm probably speaking a bit quickly because I'm getting nervous. I need to be conscious to slow down. But the examiner is ticking off. Very nice linking word. Very nice. Oke. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu adalah apa yang kamu lakukan ini ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? What do you do for fun? Kan? Apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan dirimu? Nah, dia bercerita tentang ada banyak fasilitas di Melbourne, ada sporting facility. In Melbourne? Tempat olahraga, gym, tempat hiburan, dan lain-lain. Nah, itu dia bercerita banyak tentang itu, baru kemudian menjawab apa yang dia lakukan. Nah, jadi tidak langsung kepada apa yang dia lakukan for fun, tapi dia bercerita dulu tentang apa-apa saja semuanya yang bisa dilakukan. Apa-apa saja, fasilitas apa saja yang ada di big city itu, tempat tinggalnya, yang bisa mendukung hobi misalnya, gitu ya. Well, it's actually a really Past perfect. Ooh, present perfect continuous. Okay, good. You're doing okay. I'm doing okay. One more question. Okay. Would you like to move to another place in the future? Well, recently I visited New York City in America, and that was the most amazing city I've ever been to, apart from Melbourne. So perhaps I'd like to live there, but to be quite honest with you, I'm very happy living in Melbourne. Well done, Jay. Okay, I passed. Oke. Jadi ditanyakan apakah kamu berencana untuk pindah ke tempat lain gitu. Jadi ada 3 pertanyaan di topik pertama ini, ya. Jadi tadi dia menggunakan topik yang ini ya. Mana tadi ya? Yang 2 topik itu. Nah, ini, where do you live? Jadi dia menggunakan topik yang ini, bukan yang ini. Jadi topik yang ini. Kemudian ada 3 pertanyaan terkait topik ini di awal di topik 1.
yaitu di mana kamu tinggal, in small or big city. Kemudian what do you do for fun? Jadi di kota itu apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Kemudian yang ketiga, apakah kamu berencana untuk pindah ke tempat lain? Oke. Nah, jadi dia menggunakan topik yang ini. Sudah selesai untuk topik 1. Selanjutnya topik 2 dan 3. Nanti kita akan praktis lagi ya. Perhaps I'd like to live there, but to be quite honest with you, I'm very happy living in Melbourne. Well done, Jay. Okay, I passed. Cool. Your turn, I think, right? That's right. All right, so grab your phone because you're going to record your answers and listen back later. You should aim for around 20 seconds per answer. I'll have a timer on the screen so you can watch that. Obviously, in the real test, you won't have that advantage. Are you ready? Oke, nah jadi ini dia berikan tips nih. Gimana supaya kita bisa semakin berlatih untuk speaking IELTS ini. So you take your phone and then you answer this question while recording your voice, or you can also use a video camera so that you can see also your expression. Nah, jadi ini diberikan saran ya, ambil teleponnya, kemudian jawab pertanyaan ini dalam bahasa Inggris dalam 20 second, 20 detik, rekam suaranya atau gunakan rekaman video supaya bisa melihat ekspresinya juga pada saat berbicara. Ini adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk berlatih speaking IELTS. Speaking yang lain pun juga saya kira bagus ya menggunakan cara ini. Next. Let's talk about where you live. Do you live in a small town or a big city? Oke, Let's talk about clothes. Nah, what kind of clothes? Ini sudah masuk ke topik kedua ya. Topik kedua, talk about clothes. What is clothes? Ada yang tahu apa itu clothes? Pakaian. Pakaian. Oke, pakaian. Kita lihat apa saja pertanyaannya. Ini tadi yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, what kind of clothes do you like wearing? Jadi what kind of clothes do you like wearing? Jenis pakaian apa yang suka kamu pakai? Misalnya ya, kalian suka memakai gamis, suka memakai jeans, suka memakai kemeja, t-shirt, kaos. Nah, jadi ini bisa dari bahan, bisa dari model ya. Kalau mau menjawab pertanyaan seperti ini. How often do you go shopping for clothes? Nah, kemudian, do you prefer to shop for clothes alone or with someone else? Has your style of clothing changed in recent years? Nah, ini Mem akan tugaskan ya. Ada berapa pertanyaan ini? Oke, sampai yang clothes saja tadi ya. Sampai pertanyaan nomor 7. Nah, jadi seperti ini. Kalian coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian hitung waktunya ya. Kalian ketika menjawab satu pertanyaan itu sekitar 20 detik. Oke, jadi ini boleh ditulis dulu jawabannya. Jadi kalian silakan ditulis dulu jawabannya. Setelah itu coba kalian rekam. Satu jawaban itu sekitar 20 detik ya, kurang lebih 20 detik. Nah, kemudian kalian coba perlancar mengucapkan jawaban-jawaban ini. Nah, nanti pekan depan begitu kita masuk, kita akan berlatih atau berpraktis di sini. Gimana? Boleh?
Bisa kita Boleh, lakukan Ma'am. pekan depan? Boleh, Ah, Mem. ya. Ini Sure, ma'am. nomor 1 sampai 7 toh, Mem? Ya, 1 sampai 7. Oke. Mem kirimkan ininya dulu ya, linknya. Okay, so I have sent the link on the group, the YouTube link. Okay. Okay. So, do you have any question before we leave? Do you have something to say? No? Oke. Kalau gitu Mem absen dulu ya. Oke, fix. Jadi yang hadir hari ini ada Oke, Mem screenshot saja dulu ya. Nama-nama yang hadir hari ini. So, we have Andi Irham, Akil Gunawan, Akram Saharuddin, Anis, Aulia, Bulan, Emi, Fitra, Mazlum. Ini yang MH, MMD ini siapa? Muhammad Akbar, Bu. Muhammad Akbar, oke. Muammar, Muhammad Nabil, Yahya, Yusril, Eko Saputra, Nur Ilfa, Nurul Fadila, Nurul Rahma, Reski Nurul Asisa, Sri Wahyuningsi, Siti Nurul Hasdiana, dan Yusuf Al-Furqan. Muhammad Akbar ya? Oke. Soalnya simakatnya tidak bisa dibuka, ada survei yang harus diisi sebelum masuk ke absen. Dan panjang sekali surveinya. So, it takes time. Well, so that's all our meeting today. Inshallah. Will you mind if we have meeting tomorrow? Kalian besok ada kelas enggak? Ada. Oh, ada ya. Oke. So I think I should take twice a week karena kita agak telat ya. Sudah mau final, kemungkinan pekan depan atau 2 pekan lagi. And we still have 3 meetings left karena kita masih punya 2 pertemuan untuk speaking dan 1 pertemuan untuk final orally. Sehingga we still need 3 times. Jadi kemungkinan nanti Mem akan masuk 1 kali di luar jadwal ya, boleh ya? Oke. Boleh, Mem. Oke. Jadi nanti kalau memang sudah dekat-dekat Yes. baru ini ya, minta waktunya untuk masuk di Always, yes. Oke, always yes. Thank you, Akram. Boleh lanjut tidur, Akram. Oke, thank you. Thank you so much. See you again next week. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. See you tomorrow, ma'am. See you next week.
Mana tadi kok? Mem, ada berapa jam?
Chat. Yang gerak ke sana. Kalau nembak. Apapun. Sudah.